Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan software evolution and maintenance a practitioner approach yang beranggotakan Muhammad Rehan dengan NIM akhir 86, Apip Nabil Ridho dengan NIM akhir 95, dan saya Muhammad Irsad dengan NIM akhir 122. Sini ada bab 1, konsep dasar dan pendahuluan. Perbedaan antara evolusi dan pemeliharaan. Maintenance berfokus pada perbaikan bug tanpa mengubah fungsi utama. Evolusi berfokus pada perubahan sistem untuk mendukung fungsionalitas baru atau peningkatan performa. Model evolusi software seperti stage model, mini cycle model, serta model dari Lehman 8 hukum evolusi. Sini ada rekayasa ulang, regeneering, dan reverse engineering sebagai bagian penting dari evolusi. Nah, terus ini selanjutnya ada pentingnya pemahaman program comprehension dan reuse dalam mengurangi biaya dan kompleksitas perubahan software. Yang sini ada bab 2, taksonomi pemeliharaan dan evolusi. Klasifikasi pemeliharaan berdasarkan pertama niat, intention based, korektif, adaptif, perfektif. Yang kedua aktivitas dan bukti nyata, evidence based, evaluatif, grumatif, konstruktif. Yang selanjutnya ada evolusi sistem POS dan CBS, dibahas dengan tantangan dan implikasi praktis. Selanjutnya ada bab 3, model evolusi dan pemeliharaan. Yang pertama dibahas model seperti reuse oriented, stage model, post gitulah, dan ISO IH 1476 74 ya, gitu lah. Penjelasan rinci tentang software configuration management SCM selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif Nabil Ridho. Kemudian ada 4 sampai 5 yaitu re-engineering dan legacy. Teknik reverse engineering, analisis leksikal, sintaktik, data flow dan program swapping, migrasi, cold turkey, chicken little, interaktif, dan sebagainya. Kemudian bab 6-7 itu ada impact analysis dan refactoring. Impact analysis menganalisis efek dari perubahan sistem menggunakan grafik dependensi. Kemudian ada refactoring, restrukturisasi kode tanpa mengubah perilaku eksternal, misalnya extract method, move method. Dan ada program comparison dan software reviews, yaitu model kognitif seperti Letowski, Pennington, domain engineering, Reus maturity models, dan analisis ekonomi dari Reus. Dan ada materi tambahan yang dikombinasikan. Pertama itu ada tools open source untuk praktik, ada dari reverse engineering itu Ghidra dan Jartek, kemudian dari SKM itu Git menggunakan Vito Branch, kemudian dari factoring intelligent IDEA. Kemudian studi kasus tambahannya itu ada studi evolusi project, kemudian ada studi migrasi sistem dari monolitik ke microservice, kemudian topik lanjutannya itu ada develop ops dan continuous evolution. C atau CD sebagai bagian dari evolusi modern. Kemudian ada model AI atau ML dalam maintenance untuk prediksi bug atau refactoring otomatis. Kemudian dalam usulan demo ya, untuk pertama temanya ada reverse engineering, yaitu gunakan Ghidra untuk memecah binary reverse dan membuat diagram. Kemudian ada refactoring, lakukan refactoring kode Java dengan IntelliJ lalu bandingkan versi. Kemudian ada impact analysis, itu buat call graph dengan Python 3 dari kode Python. Kemudian ada SKM dan change tracking, itu gunakan Git untuk pelacak perubahan dan menganalisis dampaknya. Kemudian ada evolusi open source, itu analisis commit history project GitHub. Kemudian ada software mapping, yaitu buat WordPress IP untuk sistem command line
lain juga sih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Salah dengan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya ingin menambahkan juga mengenai ringkasan dan presentasikan rekam chapter buku per kelompok ini ya. Dimana ya di sini kan kita disuruh membuat ringkasan terus dipresentasikan dan ya disubmit ya, maksimalnya 20 MB untuk filenya. Nah ini kita buatkan untuk bagian bukunya ditambahkan materi dan bahan lain, kalau ada demo praktikum akan lebih baik lagi menggunakan tools dari GitHub, GitLab dan lain-lainnya. Kemudian dari buku yang tadi kita dapatkan yaitu praktikum software evolution and maintenance berdasarkan buku software evolution and maintenance oleh Tripati Enek. Notebook ini dirancang sebagai pelengkap praktikum untuk memahami konsep-konsep penting dalam pemeliharaan evolusi Arduino. Di daftar isinya diantaranya ada 5. Yang pertama ada reverse engineering dasar, kedua ada refactoring kode Python, ketiga ada analisis dampak, impact analysis, keempat ada penggunaan Git untuk SCM, dan kelima ada studi evolusi proyek open source. Di sini untuk yang pertama ada reverse engineering dasar, tujuannya untuk melakukan analisis source code dan visualisasi struktur alur program. Di sini ada kode di mana untuk mencontohkan, ada contoh sederhana membuat call graph dari kode Python. Nah, yang kedua ada refactoring kode Python. Tujuannya untuk membersihkan kode dengan refactoring untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan. Ini untuk kode sebelum refactoringnya seperti ini, dan ini setelahnya seperti ini. Oke, yang ketiga ada analisis dampak impact analysis. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana perubahan di satu bagian kode dapat mempengaruhi bagian lain. Ini kurang lebih seperti ini kodenya untuk kode contoh dari graph dependency sederhana. Dan keempat ada penggunaan Git untuk software konfigurasi manajemen SCM. Tujuannya untuk menunjukkan pelacakan kode menggunakan Git. Perintah Git umumnya biasanya ada git init, git add, git commit, and initial commit, git log, git push. Ini bisa kita coba untuk di terminal GitHub-nya. Biasanya dengan git menggunakan ini kurang lebih. Dan yang kelima ada studi evolusi proyek open source. Tujuannya menganalisis evolusi proyek open source dengan Git dan PyDrill. Contoh analisis commit proyek GitHub-nya seperti ini kurang lebihnya, dimana disuruh memasukkan pip install PyDrill dan mengimport dari repository-nya. Kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi mengenai tugas ini. Software proses dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.